Itulah sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Ketika Tuhan Allah turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai, bangsa Israel menyaksikan ada guruh dan kilat dan awan padat sabung menyabung, sangkakala berbunyi sangat keras dan gunung berasap karena Tuhan Allah turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat, dan bunyi sangkakala itu kian lama kian keras. Maka bangsa Israel menjadi takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh dan berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tapi Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Tuhan Allah kita itu kudus adanya, dan manusia akan mati apabila melihat Tuhan Allah karena kekudusannya. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Allah saja yang dapat melihat Tuhan Allah kita." Pemazmur Daud berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya." Musa adalah seorang yang berkenan kepada Allah, sehingga dapat bercakap-cakap dengan Allah muka dengan muka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Dan Musa tinggal di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Setelah Tuhan selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai itu, maka Tuhan memberikan kedua loh batu itu, yaitu hukum Allah yang dituliskan oleh jari Allah sendiri. Tuhan Allah memilih bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa menjadi kerajaan imam sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, karena Tuhan hendak mengasihani bangsa Israel dan menggenapi janjinya yang telah dibuatnya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Tuhan membuat perjanjian kepada bangsa Israel, yaitu sebagai persyaratan bahwa bangsa Israel akan memenuhi janjinya, yaitu jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tetapi apakah kerinduan hati Allah dapat terwujud? Apakah bangsa Israel dapat memenuhi dan mentaati persyaratan yang Tuhan Allah sudah berikan kepada mereka? Bangsa Israel telah menjadi gagal untuk memenuhi persyaratan yang sudah Tuhan berikan, yaitu dengan menolak untuk mendengar suara Tuhan Allah sendiri secara langsung, yaitu dengan berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami akan mati." Dengan menolak suara dari Tuhan Allah secara langsung, maka tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk dapat memenuhi kerinduan hati Allah untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kemudian ketika Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam, maka bangsa Israel telah mendesak Harun untuk membuat anak lembu dari emas untuk menjadi Allah bagi mereka. Ketika Musa telah mendapatkan kedua loh batu
batu itu dari Tuhan dan hendak turun dari gunung Sinai untuk mendapatkan bangsa Israel. Maka Musa melihat anak lembu emas dan orang-orang Israel menari-nari, sehingga bangkitlah amarah Musa, dihempaskannya lah kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Kerinduan hati Allah untuk menjadikan bangsa Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus telah dirusak oleh bangsa Israel sendiri, karena bangsa Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan dan mudah untuk berubah, untuk menjadi tidak setia kepada Allah dan tidak berpegang pada perjanjian dengan Allah, sehingga Tuhan menyatakan hukumannya. Maka berdirilah Musa di pintu perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan Allah tetap menyatakan kasih dan setianya. Firman Tuhan, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kerinduan hati Allah untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus, kerajaan imam, umat kepunyaan Allah sendiri, telah menjadi tertunda sampai genaplah waktunya yang sudah Allah janjikan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yang lahir dari perawan Maria dengan misinya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia di dalam dunia ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dari sejak awal penciptaan manusia, Tuhan Allah telah mengetahui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak taat, tidak setia, dan tidak dengar-dengaran kepada Allah. Tuhan Allah telah mempertetapkan Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Allah telah merencanakan jauh sebelum dunia ini ada, dibentuk dan diciptakan. Karena Yesus Kristus adalah Allah, maka Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada dan diciptakan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan Allah Bapa berfirman kepada kita manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Allah kita tidak pernah salah untuk memilih dan memanggil umat pilihannya. Dan sekalipun umat pilihannya tidak setia, Tuhan Allah tetaplah setia, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil, yang akan tetap menghukum orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Dan terbukti bahwa Allah telah menghukum umat kepunyaannya sendiri. Allah tidak menyayangkan umat kesayangan yang telah berlaku tidak setia kepadanya dengan menyembah anak lembu emas di padang gurun. Mereka tewas, yaitu kira-kira 3.000 orang pada hari itu juga. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, siapa yang berdosa terhadap aku, namanya akan